Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Ramadhani dengan NIM 0804 12825300029. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas dari mata kuliah biologi sel mengenai apoptosis. Nah, apa sih apoptosis ini? Apoptosis adalah proses kematian sel terprogram yang berlangsung secara aktif, terkontrol, dan melibatkan regulasi genetik serta jalur sinyal molekuler yang kompleks. Selanjutnya ada fungsi apoptosis, yaitu ada menjaga homeostasis atau keseimbangan sel, lalu menghilangkan sel yang rusak atau sel yang berbahaya, kemudian perkembangan organisme, sistem pertahanan tubuh, serta peran dalam terapi medis. Selanjutnya ada jenis-jenis kematian sel. Nah, kematian sel adalah proses berakhirnya fungsi sel di dalam tubuh yang dapat terjadi secara terprogram maupun tidak terkontrol. Terdapat dua jenis kematian sel, yaitu ada apoptosis atau terprogram dan nekrosis atau tidak terkontrol. Ciri-ciri apoptosis yakni ditandai dengan sel mengecil, terjadinya fragmentasi DNA, blending membran atau permukaan sel membentuk tonjolan kecil seperti gambung, lalu fragmentasi inti atau nukleus, kemudian terbentuknya apoptotic radius. Selanjutnya ada jalur dari apoptosis. Apoptosis adalah proses yang sangat teratur dan penting untuk homeostasis jaringan dan menghilangkan sel yang tidak diinginkan atau rusak pada organisme multiseluler. Beberapa jalur sinyal terlibat dalam apoptosis dengan dua jalur utama, yaitu jalur intrinsik mitokondria, yang kedua itu ada jalur ekstrinsik yang terletak pada reseptor kematian. Untuk memahami mekanisme apoptosis sangatlah penting dalam memahami perkembangan penyakit yang disebabkan oleh gangguan apoptosis, sehingga membantu pengembangan obat yang ditargetkan untuk jalur atau gen apoptosis tertentu. Yang pertama ada jalur intrinsik, yang mana jalur ini memicu apoptosis sebagai respon terhadap stimulus internal. Jalur intrinsik ini berpuncak pada pembongkaran sel dengan sel apoptotik mengalami perubahan pada permukaan selnya, memfasilitasi pengenalan dan penelanan oleh fagosit. Selanjutnya itu ada jalur ekstrinsik, yang mana jalur ini dipicu oleh pengikatan ligan kematian ekstraseluler ke reseptor kematian spesifik pada permukaan sel. Pengikatan ligan seperti faktor nekrosis tumor atau TNF dan ligan FAS atau FASL. Lalu selanjutnya ada peran caspase. Caspase adalah keluarga protasa atau enzim yang memecah protein yang memainkan peran sentral dalam apoptosis. Caspase ada dalam bentuk tidak aktif dan diaktifkan selama apoptosis untuk menjalankan pembongkaran sel. Ada dua jenis utama caspase dalam apoptosis. Yang pertama ada caspase inisiator, misalnya caspase 8 dan caspase 9, dan caspase eksekutor, misalnya caspase 3 dan caspase 7. Nah, caspase inisiator ini mengaktifkan caspase eksekutor yang menyebabkan degradasi komponen seluler dan akhirnya kematian sel. Lalu ada protein-protein penting dalam apoptosis. Protein adalah molekul yang mengatur proses apoptosis dan mengaktifkan atau menghambat kematian sel. Terdapat 3 jenis protein utama yang berperan dalam proses apoptosis, yaitu yang pertama ada protein anti-apoptosis, yang kedua ada protein pro-apoptosis, dan yang ketiga ada protein regulator. Yang pertama ada protein anti-apoptosis, yang mana protein ini berfungsi menghambat kematian sel dengan menjaga stabilitas mitokondria sehingga sel tetap hidup. Lalu yang kedua ada protein pro-apoptosis.
Protein ini berfungsi memicu apoptosis melalui pelepasan sitokrom. Dan yang terakhir ada protein regulator. Protein ini berperan sebagai pengontrol respon sel terhadap kerusakan DNA dan menentukan nasib suatu sel. Lalu ada peran P53 atau protein regulator. Ini sebagai guardian of the genome, pengawasan kualitas sel, serta aktif saat kerusakan DNA dan stres seluler. Yang mana protein ini berfungsi untuk menghentikan siklus sel, memperbaiki DNA, menginduksi apoptosis, dan menentukan sel hidup atau mati. Lalu, bagaimana sih mekanisme P53 ini atau protein regulator? Ini yang pertama, saat DNA rusak, protein P53 ini menjadi aktif, serta terjadinya aktivasi pada BAX puma-danasa. Kemudian diiringi dengan gangguan pada mitokondria, lalu pelepasan sitokrom C, dan terakhir caspase aktif menjadi apoptosis. Peran protein ini dalam apoptosis ini sebagai pengambil keputusan utama, mengaktifkan jalur kematian sel serta menjaga kualitas sel. Kemudian ada peran dalam penyakit. Yang pertama itu ada kanker. Kanker ini biasanya masalah utama adalah apoptosis menurun atau terhambat. Ini juga terjadi karena sel yang mengalami kerusakan DNA dan tidak mati, dan sel terus memberat, maka terjadinya akumulasi sel abnormal. Mekanisme yang terjadi ini adalah protein ini tidak aktif, dan protein anti-apoptosis meningkat. Maka hasil akhir adalah terbentuknya suatu tumor. Lalu yang kedua ada penyakit neurodegeneratif. Masalah utamanya ini adalah apoptosis berlebihan, yang mana sel saraf atau neuron mati dalam jumlah besar, padahal neuron sulit beregenerasi. Dampak yang terjadi itu bisa pada penurunan fungsi otak serta gangguan sistem saraf. Lalu ada penyakit autoimun. Masalah utama yang menyebabkan penyakit autoimun ini adalah apoptosis tidak efektif, yang mana sel imun yang seharusnya mati malah menyerang jaringan tubuh sendiri. Dampak yang terjadi adalah peradangan kronis serta kerusakan organ. Terakhir ada penyakit kardiovaskular. Masalah utama penyebab penyakit ini adalah apoptosis berlebihan pada sel jantung, yang mana saat otot jantung mati, serta fungsi pompa menurun. Dampak yang terjadi yakni adalah gangguan fungsi pada jantung. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Pada presentasi kali ini, dapat kita simpulkan bahwa apoptosis adalah proses kematian sel terprogram yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan atau homeostasis dalam tubuh. Proses ini dikendalikan oleh mekanisme molekuler kompleks, terutama melibatkan enzim caspase. Apoptosis juga berlangsung secara terorganisir, mulai dari sinyal awal hingga penghancuran sel. Apoptosis juga berperan penting dalam perkembangan normal, pemeliharaan jaringan, eliminasi sel rusak ataupun berbahaya. Ketidakseimbangan yang terjadi atau desregulasi apoptosis dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti kanker dan gangguan lainnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam perkataan serta terdapat kata-kata yang kurang tepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.